Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salmiati Ma'ruf. Hari ini kita akan membahas bagian ke-6 dari sistem persamaan linear dan matriks, yaitu lebih lanjut tentang sistem persamaan linear dan matriks yang dapat dibalik. Oke, pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana inverse dari suatu matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem linear dan mengembangkan beberapa hasil tentang matriks invertible atau matriks yang dapat dibalik. Bagian pertama yaitu jumlah solusi dari sistem matriks. Pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah kenal dari gambar itu kita bisa tahu bahwa sistem persamaan linear ini memiliki 3 kemungkinan solusi, yaitu sistem persamaan linear yang memiliki tepat satu solusi, yang kedua sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi, dan yang ketiga adalah sistem persamaan linear yang memiliki tak hingga solusi. Pada bagian ini kita akan membuktikannya, yaitu teorema 1.6.1 berbunyi suatu sistem persamaan linear memiliki solusi 0, 1, atau tak hingga. Tidak ada kemungkinan lain. Artinya hanya ada 3 kemungkinan ini, yaitu sistem persamaan tidak memiliki solusi, atau sistem persamaan memiliki satu solusi, atau sistem persamaan memiliki tak hingga solusi. Pembuktian: jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear, tepat salah satu dari di samping ini benar. Yaitu pertama, sistem tidak memiliki solusi. Yang kedua, sistem memiliki tepat satu solusi. Dan yang ketiga, sistem memiliki lebih dari satu solusi. Pada bagian ini kita akan membuktikan yang ketiga, yaitu sistem memiliki lebih dari satu solusi. Asumsikan bahwa AX sama dengan B memiliki lebih dari solusi, dan misalkan X0 sama dengan X1 kurang X2, di mana X1 dan X2 adalah dua solusi yang berbeda. Jadi, karena solusinya berbeda, maka matriks X0 ini adalah bukan 0. Selain itu, bisa dilihat bahwa AX0 itu sama dengan A dalam kurung X1 kurang X2 ini diambil dari pemisahan tadi yang kita asumsikan bahwa X0 itu sama dengan X1 kurang X2. Kita ambil. Jadi kita substitusikan, ganti nilai X0 menjadi X1 kurang X2. Lalu dengan menggunakan sifat distributif kita peroleh AX1 kurang AX2 sama dengan, karena AX ini sama dengan B, jadi kita substitusikan lagi AX1 sama dengan B, AX2 juga sama dengan B, berarti B kurang B sama dengan 0. Jika kita ambil K atau skala, kita peroleh A X1 tambah K X0 sama dengan A X1 tambah A K X0 sama dengan, ini kita menggunakan teorema-teorema sebelumnya, itu bisa jika kita ketemu A kali K dikalikan misalnya dengan B, itu bisa berlaku K kali matriks A kali matriks B. Jadi kita bisa merubah AKX0 itu sama dengan AX1 tambah KAX0, seperti itu. Tadi kita peroleh AX1 itu sama dengan B dengan diasumsikan, berarti ditambahkan dengan K. Karena kita peroleh tadi bahwa AX0 itu sama dengan 0, berarti K kali 0 sama dengan K kali 0 sama dengan 0, berarti B tambah 0 sama dengan B. Tetapi ini mengatakan bahwa X1 tambah KX0 yang ini adalah solusi dari persamaan AX sama dengan B. Karena kita asumsikan tadi bahwa X0 ini bukan 0 dan ada tak hingga banyaknya pilihan untuk K. K ini bisa bilang apa saja, sehingga kita bisa peroleh bahwa sistem AX sama dengan B memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Seperti itu, terbukti ya. Oke, bagian kedua yaitu memecahkan sistem linear dengan inverse matrix. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah pelajari bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini ada dua opsi pilihan, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, pada bagian ini kita akan menggunakan inverse matrix. Perhatikan teorema 1.6.2.
Jika A adalah matriks yang berordo n kali n yang dapat dibalik atau dia adalah matriks invertible, maka untuk setiap matriks B n kali 1, kita akan peroleh sebuah matriks yang berbentuk B n kali 1. Sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tipe satu penyelesaian, yaitu X sama dengan A inverse kali B. Pembuktiannya, karena A kali A inverse kali B sama dengan B, ini kita bisa lihat pada teorema-teorema sebelumnya bahwa A kali A inverse itu sama dengan identitas atau matriks identitas. Matriks identitas dikalikan dengan B sama dengan B. Maka X sama dengan A inverse kali B adalah solusi dari persamaan AX sama dengan B. Memperlihatkan bahwa ini adalah satu-satunya solusi. Kita akan berasumsi bahwa X0 adalah solusi arbitrer dan kemudian tunjukkan bahwa X0 pasti merupakan solusi dari yaitu A inverse kali dengan B. Jika X0 adalah sebarang solusi dari dari persamaan AX sama dengan B, maka AX0 itu sama dengan B. Menaikkan kedua sisi persamaan ini dengan A inverse, kita memperoleh seperti bawah. AX0 sama dengan B, kita kalikan kedua ruas dengan A inverse, kita peroleh A inverse kali AX0 sama dengan A inverse kali B. A inverse kali A inverse itu matriks identitas. Dikalikan dengan X0, hasilnya adalah X0 A inverse kali B. Jadi kita bisa membuktikan bahwa sistem persamaan linear yang dapat dibalik itu inverse-nya itu dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear hingga menghasilkan seperti ini. Kita bisa menggunakan pilihan ini bahwa X0 atau solusi dari persamaan linear itu sama dengan A inverse kali B. Contoh pertama, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan inverse. Perhatikan sistem persamaan linear. Kita ada 3 persamaan, yaitu persamaan pertama yang X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 5, dan persamaan kedua 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3 sama dengan 3, dan persamaan ketiga X1 tambah 8X3 sama dengan 17. Ini kita akan bentuk ke dalam bentuk matriks yang berbentuk sebagai AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien yang terdiri dari 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, seperti ini. Dan X adalah matriks dari variabelnya. Di sini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Dan B adalah matriks dari konstantanya, yaitu 5, 3, dan 17. Seperti itu. Kita lihat pada bagian sebelumnya, di bagian 1.5 itu kita sudah peroleh bahwa jika matriks itu dapat dibalik, kita akan peroleh seperti ini. A dipartisi dengan identitas akan menghasilkan identitas dipartisi dengan A inverse. Nah, selain seperti ini, tadi adalah matriks A-nya kan, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 dipartisi dengan matriks identitas yang berordo yang sama. Di sini 3 kali 3, berarti matriks identitasnya juga harus berordo 3 kali 3, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Lalu kita akan memanipulasi sehingga hasilnya akan membentuk identitas. Bagian sini menjadi identitas, dan di sini adalah matriks yang disebut dengan inverse-nya. Hasilnya seperti ini nanti. A inverse sama dengan minus 40, 16, 9, 13, minus 5, minus 3, 5, minus 2, dan minus 1. Berdasarkan teorema 1.6.2, solusi dari sistem tersebut kita peroleh X sama dengan A inverse kali B. Berarti A inverse yang ini dikalikan dengan matriks B yang tadi. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1, minus 1, dan 2. Ini adalah solusi dari persamaan ini. Berarti X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan minus 1, dan X3-nya sama dengan 2.
Perlu diingat bahwa metode pada contoh yang pertama ini hanya berlaku jika sistem memiliki persamaan sebanyak yang tidak diketahui dan matriks koefisiennya dapat dibalik. Nanti dia akan membentuk matriks berordo n kali n dan matriks koefisiennya dapat dibalik. Matriks A tadi itu dia harus memiliki inverse. Seperti itu. Bagian selanjutnya yaitu sistem linier dengan matriks koefisien umum. Ini artinya jika kita peroleh bahwa ada beberapa sistem persamaan linier dan matriks koefisiennya itu sama. Seringkali seseorang memperhatikan pemecahan urutan sistem. Misalnya seperti ini, AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, AX sama dengan B3, sampai dengan AX sama dengan BK. Kita perhatikan nih, oh ternyata AX-nya ini semuanya sama. Yang berubah hanya di matriks konstantannya, yaitu B1, B2, B3 sampai dengan BK. Yang masing-masing memiliki matriks koefisien kuadrat yang sama, artinya matriks A ini semuanya sama. Jika A dapat dibalik, ini syaratnya matriks A ini harus dapat dibalik atau dia memiliki inverse, maka solusinya kita bisa menggunakan teorema yang tadi 1.6.2. Solusinya itu adalah X1 itu sama dengan A inverse kali B1, X2 sama dengan A inverse kali B2, X3 sama dengan A inverse kali B3, sampai dengan XK sama dengan A inverse kali BK. Karena sama matriksnya ini sama nih, A inverse, A inverse, A inverse, kita bisa matriks dalam bentuk yang dipartisi sehingga menghasilkan matriks pertama ini yaitu matriks A, B1, B2, sampai dengan BK, di mana matriks koefisien A ditambah dengan K dari matriks B1, B2, sampai dengan BK. Dan kemudian mereduksi persamaan pertama matriks ini menjadi bentuk epsilon matriks reduksi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Di dalam cara ini kita dapat menyelesaikan semua sistem semua sistem persamaan tadi sekaligus. Metode ini memiliki keuntungan tambahan berlaku bahkan ketika A ini tidak dapat dibalik atau A tidak memiliki inverse. Oke, contohnya menyelesaikan dua persamaan sekaligus. Ini kita punya dua sistem persamaan, yaitu sistem pertama dan sistem yang kedua. Persamaan ini memiliki matriks koefisien yang sama, yaitu 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Sama juga dengan matriks B. Yang berbeda hanya di matriks konstantanya, yaitu 4, 5, 9 dan 1, 6, minus 6. Jadi kita bisa partisi matriks ini menjadi matriks A, ini matriks A, ini matriks B1, dan ini adalah matriks B2. Karena hanya ada dua sistem persamaan, jadi hanya sampai di B2. Kita akan mereduksi matriks ini ke dalam bentuk epsilon baris reduksi. Silahkan diverifikasi. Jadi kalau sini sudah berbentuk matriks identitas, kita tinggal mengambil ini kesimpulan bahwa pada matriks karya ini tadi bahwa ini adalah untuk solusi persamaan pertama dan ini adalah solusi sistem persamaan yang kedua. Jadi kita peroleh untuk bagian A, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya ini seharusnya sama dengan 1. Dan bagian B, X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 1. Ini ada salah penulisannya. Sifat-sifat matriks invertible atau matriks yang dapat dibalik. Untuk menunjukkan bahwa matriks A dengan ordo n kali n dapat dibalik, perlu dicari sebuah matriks B dengan ordo yang sama yaitu n kali n, sehingga kita peroleh A kali B ini sama dengan identitas dan B kali A itu sama dengan identitas. Teorema berikutnya menunjukkan bahwa jika kita menghasilkan matriks B yang ordo n kali n yang memenuhi salah satu syarat, maka kondisi lainnya akan selalu berlaku secara otomatis. Teorema 1.6.3. Ini jika kita memiliki matriks persegi, bagian pertama, jika B adalah matriks persegi, B kali A sama dengan identitas, maka B ini adalah inverse
A inverse. Bagian kedua, jika B adalah matriks persegi juga sama dengan A, maka A kali B sama dengan identitas, maka B adalah A inverse. Oke, seperti itu ya. Jika B kali A ini sama dengan identitas, berarti B ini adalah inverse dari A. Sama juga jika berarti A adalah inverse dari B. Seperti itu, dia berlaku kebalik. Oke, kita lihat pada ini kita akan membuktikan yang bagian pertama. Asumsikan bahwa BA sama dengan I dan A adalah matriks yang dapat dibalik atau matriks yang memiliki inverse. Pembuktiannya dapat diselesaikan dengan mengalihkan BA sama dengan I pada kedua sisi dengan A inverse. Kita perlu seperti ini. BA kali A inverse sama dengan yang I atau matriks identitas dikali dengan A inverse, kita peroleh bahwa A kali A inverse sama dengan I, jadi B kali I sama dengan B, berarti B I kali A inverse sama dengan A inverse. Jadi kita bisa peroleh B sama dengan A inverse. Untuk menunjukkan bahwa A adalah matriks invertible, cukup dengan menunjukkan bahwa sistem AX sama dengan 0 hanya memiliki sistem trivial solusi. Kita bisa lihat pada teorema sebelumnya, yaitu di teorema 1.5.3. Biarkan X0 menjadi solusi sistem ini, kita kalikan AX0 sama dengan 0, kedua sisinya dengan B. Sehingga kita perlu seperti ini, BAX0 sama dengan B0. Kedua persamaan ini kita kalikan dengan B. B kali A tadi ada identitas, berarti kita bisa ganti B kali A sama dengan identitas, kalikan dengan identitas X0 sama dengan 0 kali dengan B itu sama dengan 0. Jadi kita bisa peroleh X0 itu sama dengan 0. Jadi sistem persamaan AX sama dengan 0 hanya memiliki penyelesaian trivial. Seperti itu. Kita sekarang lanjut pada materi berikutnya, yaitu teorema ekuivalen. Pada bagian ini kita akan menambahkan dua pernyataan lagi nih. Pada bagian 1.5.3 kan kita sudah ada 4 pernyataan ya, yaitu A dapat dibalik, AX0 hanya memiliki solusi trivial, C bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah matriks identitas dengan ordo n, dan D A dapat diekspresikan sebagai produk dari matriks elementer. Ini terjadi jika A adalah matriks yang berordo n kali n, maka yang berikut ini adalah ekuivalen. Nah, bagian ini kita akan menambahkan dua pernyataan lagi, yaitu pernyataan bahwa AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks yang berbentuk B dengan ordo n kali 1. Dan pernyataan berikutnya yaitu AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B dengan ordo n kali 1. Ini mengikuti dari ekuivalen bagian E dan F, bahwa jika Anda dapat menunjukkan bahwa HX sama dengan B memiliki setidaknya satu solusi untuk setiap matriks B n kali 1, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa ia memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B dengan ordo n kali n. Pembuktian, karena kita sudah membuktikan untuk teorema 1.5.3 itu bagian A, B, C, dan D adalah ekuivalen, ini akan cukup untuk membuktikan bahwa A maka F maka E dan maka A. Untuk A maka F ini sudah terbuktikan pada teorema sebelumnya, yaitu 1.6.2. Dan sekarang F maka E. Hal ini terbukti dengan sendirinya, karena jika AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B dengan ordo n kali 1, maka AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B dengan ordo n kali 1. Sekarang untuk yang bagian E maka A. Jika sistem AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B dengan ordo n kali 1, maka khususnya ini adalah untuk sistem seperti ini. AX ini kita 1, 0, 0, pada baris pertama itu entry-nya 1, yang lainnya 0. AX yang kedua yaitu
0, 1, 0, 0 hanya di baris keduanya saja yang angkanya 1, yang lainnya 0, dan sampai dengan ini yang lainnya 0 dan yang entry atau baris terakhirnya itu 1. Misalkan AX, X1, X2, dan Xn ini menjadi solusi dari sistem masing-masing, dan mari kita bentuk C n kali n, matriks C dengan order n kali n yang memiliki solusi ini dalam sebagai kolom. Jadi C memiliki bentuk X1, X2, X3 ini, sehingga pada bagian 1.3 kolom berturut-turut dari produk A kali C adalah akan menjadi nih seperti ini. AX sama dengan AX1, AX2 sama dengan AXN. Kita bisa peroleh seperti ini. Berarti dia akan membentuk matriks identitas. Dengan bagian B dari teorema 1.6.3 berarti bahwa C ini adalah A inverse-nya, seperti itu. Jika A kali C dia menghasilkan matriks identitas, jadi kita bisa ini bahwa C adalah inverse dari A. Oke. Dengan demikian, A ini adalah matriks yang dapat dibalik. Kita tahu dari pekerjaan sebelumnya bahwa faktor matriks yang dapat dibalik menghasilkan produk yang dapat dibalik. Jika matriks itu dapat dibalik, dia akan juga menghasilkan sebuah matriks yang dapat dibalik. Sebaliknya, teorema berikut ini menunjukkan bahwa jika produk matriks kuadrat dapat dibalik, maka faktor-faktor itu sendiri harusnya dapat dibalik. Selanjutnya pada teorema 1.6.3. Misalkan A dan B adalah matriks persegi yang berukuran sama, jika A kali B dapat dibalik, maka A dan B seharusnya juga dapat dibalik. Di pekerjaan-pekerjaan kita selanjutnya, masalah mendasar berikut ini akan sering terjadi dalam berbagai konteks. Misalkan A matriks berukuran tetap M kali N, temukan semua matriks B, berarti dia akan bentuk M kali 1, sehingga sistem persamaannya adalah AX sama dengan B konsisten. Pertama, jika A adalah matriks yang dapat dibalik, teorema 1.6.2 sepenuhnya menyelesaikan masalah ini dengan menyatakan bahwa untuk setiap matriks B M kali 1, sistem linear AX sama dengan B memiliki solusi unik, yaitu AX sama dengan A inverse kali B. Solusi unik yang dimaksud adalah solusi tunggal. Jika A tidak persegi, kan tadi ini dia akan bentuk M kali N, nanti dia tidak persegi, tetapi tidak dapat dibalik, maka teorema 1.6.2 ini tidak berlaku. Dalam kasus ini, matriks B harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar AX sama dengan B itu sama dengan dia konsisten. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana metode bagian 1.2 dapat digunakan untuk menentukan kondisi tersebut. Contoh ketiga yaitu menentukan konsistensi dengan eliminasi. Kondisi seperti apa yang harus dipenuhi B1, B2, dan B3 untuk sistem persamaan berikut. Ini ada sistem persamaan dengan 3 persamaan. Oke, solusi matriks perluasannya adalah kita ambil matriks koefisien 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3 seperti ini, dan matriks konstanta yaitu B1, B2, dan B3 yang dapat direduksi menjadi bentuk echelon baris sebagai berikut, yaitu ini kita akan mereduksi matriks yang tadi hingga di sini angka yang tadinya bukan 0 itu menjadi 0 seperti ini dengan cara dikalikan minus 1 ke baris pertama lalu dijumlahkan dengan baris kedua, dan juga dikalikan minus 2 ke baris pertama dan dijumlahkan ke baris ketiga untuk mengganti ini angka pada entry pada baris kedua dan baris ketiga. Lalu di sini karena minus ini belum 1, kita harus membuat baris kedua, kolom kedua ini atau angka yang ada diagonal utama ini menjadi 1. Jadi kita kalikan dengan minus 1 seperti itu. Kita akan membuat matriks entry yang lain di pada kolom kedua ini menjadi 0.
Pertama kita mau rubah yang ini minus 1 menjadi 0. Jadi kita kalikan 1 ke baris kedua, lalu kita tambahkan ke baris ketiga. Lalu 1 kali 1, 1, tambah minus 1 sama dengan 0. Namun hal ini juga akan merubah angka ini semua entry pada baris ketiga. Yang tadinya ini minus 1, ini menjadi 0. Sekarang terbukti dari baris ketiga, karena entry-nya ini sudah 0, dalam matriks bahwa sistem memiliki solusi jika dan hanya jika B1, B2, dan B3 ini memiliki syarat seperti ini, yaitu B3 kurang B2 dikurangi B1 sama dengan 0, atau B3 itu sama dengan B1 tambah B2. Lalu kita bisa ganti nih, oh ternyata untuk kondisi ini dengan cara AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B pada matriks berbentuk seperti ini, yaitu B1, B2, B1 tambah B2, di mana B1 dan B2 ini adalah sembarang. Contoh keempat, dengan pertanyaan yang sama, itu kita akan menentukan konsistensi dengan eliminasi. Kondisi seperti apa yang harus dipenuhi B1, B2, dan B3 untuk sistem persamaan berikut agar konsisten. Persamaan ini dia konsisten. Kita ambil dulu matriks perluasannya dari matriks koefisien dengan matriks konstanta, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, dan konstantanya B1, B2, dan B3. Ini kita akan mereduksi dengan cara seperti ini. Ini saya sudah jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kita akan memperoleh hasil seperti ini, yaitu untuk karena ini entry-nya bagian matriks A ini sudah berbentuk identitas, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa X1 sama dengan yang ini, minus 40 B1 tambah 16 B2 tambah 9 B3 dan X2 seperti ini, dan X3 ini hasilnya. Dalam hal ini bahwa dia akan memiliki solusi tunggal atau solusi unik. Oke, untuk semua nilai B1, B2, dan B3. Kenapa dia memiliki solusi unik atau solusi tunggal? Karena ini matriks A ini dia memiliki inverse seperti itu. Dia memiliki inverse. Pada bagian-bagian sebelumnya saya sudah menunjukkan. Jadi teorema 1.6.2 bisa berlaku untuk persamaan yang ini. Oke, terima kasih.